Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tapi juga hewan endemiknya. Bekantan bisa dibilang tuh masih hidupnya di pohon. Ini ramuan tradisional lulur alami. Ini wanginya wangi rempah-rempah. Di sini adalah jebakan paling ampuh ketika ikan mau keluar tidak bisa. Lagi bang, 1, 2, 3, wah! Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa. Negeri garis lintang ini memiliki tingkat endemis tinggi, salah satunya di hutan Borneo. Berarti kalau 3 kelompok itu tetap satu tempat? Oh, oke. Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tapi juga hewan endemiknya kayak salah satu satwa yang mau saya kunjungi sama Pak Samsul kali ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Di tengah-tengah sini aja ya. Ini yang seperti tadi saya katakan, kita harus jaga jarak sedikit sama para bekantan ini karena memang sifatnya dia itu yang pemalu. Jadi mau makan pun kita harus jaga jarak, paling dekat itu sekitar 3 meter. Berarti harus sedikit mundur ya. Bekantan memakan pisang mentah. Sebab itulah pisang matang makanan makaka disediakan lebih sedikit agar tidak mengganggu. Dibanding primata lain, porsi makan monyet hidung besar ini lebih sedikit. Uniknya, tubuhnya justru lebih besar. Dia makan pun madepnya sana ya. Lebih membelakangi. Lebih membelakangi. Lebih pemalu yang ini. Monyet proboscis ini hidup berkelompok, terdiri dari 10 hingga 20 ekor dipimpin satu pejantan dewasa. Ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kita ngedeketin. Jadi ketika dia udah megang makanannya, kita nggak apa-apa ngedeketin pelan-pelan, tapi dengan jarak juga, jangan terlalu dekat seperti yang saya lakuin. Ini jaraknya kira-kira 2 meter dari arah dia. Dan untuk pertama kali saya bisa ngelihat bekantan sedekat ini. Dari mulai ngelihat bentuk badannya, warnanya, terus hidungnya, itu benar-benar eksotis sekali. Warnanya itu agak sedikit kecoklat kemerah-merahan. Terus juga hidungnya panjang, badannya besar. Anggota bekantan bisa sewaktu-waktu pindah pada pemimpin lain yang menang tarung. Inilah perbedaan kelompok bekantan dengan monyet lainnya. Habitat berkurang membuat perilaku bekantan berubah. Kini bekantan mulai turun ke tanah untuk mencari makan. Sebagian bekantan akan tidur siang 1 hingga 2 jam. Sayang sekali, populasi bekantan di alam liar tersisa kurang lebih 15 sampai 20 ribu ekor. Dalam 22 hektar hutan mangrove ini hanya hidup 42 ekor bekantan. Populasi binatang ini terus menyusut akibat berkurangnya vegetasi hutan bakau di Kalimantan. Kalau kita bisa menjaga hutan dengan baik, pasti makhluk hidup yang ada di dalamnya itu akan berkembang biak dengan baik juga. Seperti bekantan ini yang sangat bergantung pada hutan mangrove yang ada di Kalimantan.
Doa saya semoga saja kedepannya bekantan ini tidak akan pernah punah, bahkan populasinya semakin bertambah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya udah sampai di lokasinya, jadi memang lokasinya itu yang dipilih di muara sungai. Ini kita meletakkan, kalau di sini disebutnya kelong. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang masih dipertahankan sama sebagian masyarakat. Ini bentuknya agak besar ya. Ini belum dipasang semua. Nah sekarang saya mau bantuin dulu bapak-bapaknya untuk pasang-pasang jaring dan juga ikat-ikat kayu-kayunya. Mendirikan kelong dilakukan pagi saat air surut, agar kegiatan menancapkan kayu dan membentang jaring lebih mudah. Perlu kayu lagi di situ. Yang long le. Nah, jadi untuk sistem kelongnya ini sendiri sebenarnya memanfaatkan pasang surut air laut. Jadi ketika pasang nanti ikannya masuk, ketika surut nanti ikannya akan terjebak di sini nggak bisa keluar lagi. Dan kalau dari bentuknya, ini kayaknya dari belakang itu melebar, lama-lama mengerucut, kecil di bagian sini. Saya bikin kotak begitu ya. Kalau lupa tuh tahu Saya juga sebenarnya belum terbayang bentuknya. Perlu 150 batang kayu untuk merakit kelong kecil seperti ini. Jarak kayu yang ditancap adalah 2 meter agar besarnya pas. Uniknya, membangun alat tangkap ikan sebesar ini tidak memerlukan paku. Kayu dan tali sudah cukup kuat menahan arus air. Lagi bang. Tuh, weh. Aduh, luar biasa. Goyang. Ya, ini tenaganya selain tangannya harus kuat, kaki juga harus kuat. Kenapa? Karena pindah dari satu kayu ke kayu lain cuma dengan bermodalkan tangan dan kaki. Ternyata tidak mudah. Lumpur pada kayu kecil ini membuat licin pijakan saya. Ini lagi kesulitan membuat kelong. Selain memang kelongnya bentuknya harus tinggi-tinggi, harus naik-naik. Di sini pun kalau kita napak bawahnya lumpur. Nih, lumpur yang lumayan dalam, jadi kalau ngelangkah pun berat. Bang, tunggu bang. Semakin tinggi kayu, semakin bagus. Karena ikan yang terperangkap juga semakin banyak. Kayu merah adalah pilihan tepat, sebab tidak cepat lapuk di dalam air. Nah, di sini adalah jebakan paling ampuh ketika ikan mau keluar tidak bisa karena di sana seperti ada labirin. Dia mentok, sebelah sini juga mentok, pasti dia jalannya akan lurus ke depan. Nah, di depan sana ada pintu masuk lagi yang menuju ke tempat penampungan ikan. Jadi nanti ikannya akan berenang di situ, terus kita ambil. Jaring-jaring ini dipasang sedemikian rupa agar ikan mudah masuk namun sulit keluar. Nah, ini kelongnya yang tadi sudah saya dan abang-abang buat udah 90% jadi. Ini tinggal ikat-ikat sedikit lagi udah langsung bisa dipakai. Tapi biasanya untuk menghasilkan ikan, biasanya kelongnya nggak bisa langsung dipakai, jadi harus menunggu dulu seharian penuh, besokannya baru bisa diambil. Habis ini saya mau langsung ke kelong satu lagi untuk menangkap hasil ikan yang sudah dihasilkan dari hari yang lalu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu orang memiliki lebih dari 1 kelong supaya dapat panen setiap hari.
Jarak kelong satu ke kelong sekitarnya kurang lebih 500 meter, supaya ikan yang didapat merata. Lagi bang. 1, 2, 3. Wow, udah mulai kelihatan riak-riaknya. Nah, saat yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Ini adalah saat untuk mengambil ikannya. Nah, ini jadi pertama-tama yang dilakukan tadi Bapak naik dulu ke atas, terus jaringnya ini ditarik dulu agar ikannya lebih kelihatan ke permukaan. Selanjutnya langsung diambil pakai jaring. Tuh, diambil juga pakai jaring. Jadi kita nggak usah turun ke bawah ya Bang ya. Cuma diserok aja gitu dari atas. Sekali panen, warga bisa mendapat 20 hingga 30 kg ikan dengan jenis beragam. Ini setelah sudah kita ambil ikannya, gak semuanya yang diambil ternyata ikan-ikan kecilnya ini seperti yang ada di jaring ini memang sengaja ditinggalkan supaya nanti dia ini menarik perhatian ikan-ikan besar pada saat masuk ke dalam jaring, dia tertipu lalu besoknya kita ambil. Besar sekali, besar. Ini dia salah satu hasil tangkapan yang kita pakai dengan teknik yang masih tradisional ini. Ikannya cukup besar ukurannya. Ini disebutnya biasanya ikan merah. Iya. Ikan merah. Tuh, ini kayaknya beratnya mencapai 1,5 kilo nih. Nah, lumayan berat, coba Bang pegang, lumayan berat. Dan lumayan serem loh, ikannya ada taringnya. Nah, ikan merah taring ya? Iya, ikan merah taring. Ikan merah taring. 2, 3. Wow. Sudah ada yang ikan. Wah, lumayan. Dia kesini Bang. Nih, karena ini sistemnya sama seperti menjaring, apapun bisa kita dapat. Misalnya kita pengennya ikan merah, tapi dapatnya tahu-taunya ada kepiting, ada juga kadang udang. Kalau misalnya sudah disortir mana ikan besar, mana udang, mana kepiting, ini sebenarnya masih banyak banget sisa ikan-ikan yang kecil ukurannya. Ini ternyata nggak diambil, tapi kita lepas lagi. Jadi biar nanti dia tumbuh besar. Kalau udah besar baru kita ambil. Ayo Mas. Ini aromanya akhirnya jadi juga. Kalau dari warnanya lihat dong, cantik sekali, kuning.